Halo teman-teman, kembali lagi di obrolan fisika. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang medan listrik dari hukum Coulomb. Nah, jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum Coulomb, jadi pada kali ini aku ingin bahas tentang medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik adalah suatu efek yang dihasilkan oleh keberadaan muatan. Bedanya dengan hukum Coulomb kan kemarin adalah interaksi antara dua buah muatan. Kalau medan listrik ini hanya dengan satu buah muatan itu ada efek yang ditimbulkan di sekitarnya. Nah, efek yang ditimbulkan di sekitarnya ini kita sebut dengan medan listrik. Nah, medan listrik ini juga punya arah loh teman-teman. Jadi gimana arah medan listrik? Arah medan listrik itu ada dua. Kalau muatannya positif, maka arah medannya akan keluar menjauhi muatan. Kalau muatannya negatif, maka arah medannya akan masuk ke dalam muatan itu sendiri. Lalu secara matematis medan listrik ini dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Sebenarnya rumusnya nggak jauh sama hukum Coulomb kemarin karena ini masih dalam satu lingkup. Tetapi bedanya jika hukum Coulomb kemarin adalah interaksi antara dua buah muatan, jadi ada Q1 dan Q2. Kalau medan listrik ini cukup dengan satu muatan, jadi di sini hanya menggunakan Q saja. Secara matematisnya, medan listrik ini dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Sama aja kayak hukum Coulomb kemarin. Kalau hukum Coulomb kemarin kan itu adalah interaksi antara dua buah muatan listrik. Jadi di sana ada namanya muatan 1 dan muatan 2, ada Q1, ada Q2. Kalau di medan listrik ini kita hanya memakai satu buah muatan listrik, jadi hanya Q aja. Untuk E sendiri adalah medan listrik. K itu konstanta dengan besar nilai 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q adalah muatannya dan R kuadrat adalah jarak yang dikuadratkan. Lebih tepatnya jarak medan yang dihasilkan oleh muatan listrik ini. Untuk teman-teman lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Oke teman-teman, jadi di sini ada contoh soal. Hitunglah besar dan arah medan listrik pada titik P yang terletak 30 cm di sebelah kanan muatan titik Q. Nah, besar muatannya adalah min 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, untuk arah medan listriknya ini menuju muatan Q karena diketahui muatannya itu bernilai negatif. Tadi kan udah dibilangin kalau muatannya bernilai negatif, maka arah medan magnetnya menuju muatan tersebut. Nah, lalu kita tinggal masukin aja ke rumus yang tadi, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K-nya di sini 9 dikali 10 pangkat 9, Q-nya min 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, minus di sini itu hanya untuk penentu arah dari medan magnet aja ya teman-teman. Jadi tidak dimasukkan ke perhitungan jika kita hanya ingin mencari besarnya saja. Lalu dibagi 30 cm kuadrat atau dikonversikan dulu ke meter jadi 0,3 meter kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan 9 dikali 3 dibagi 0,3 meter kuadrat. 0,3 kuadrat ini bisa kita kuadratkan dulu jadi 0,09. Nah, setelah menjadi 0,09 itu bisa kita ubah menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. Komanya kita keluarin aja. Nah, 9 sama 9 dicoret jadi sisa 3 aja. Lalu 10 pangkat min 2 yang di bawah itu kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 2. Nah, setelah itu ada perkalian pangkat, berarti kita tambahkan pangkatnya. Jadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2. Kita tambahin pangkatnya, 9 ditambah min 6 sama dengan 3. Nah, min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 ya tadi. Maaf teman-teman. Nah, jadi 9 ditambah min 6 jadinya 3. 3 ditambah 2 jadinya 5. Nah, jadilah kita di sini dapat hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5 Newton per Coulomb. Itu adalah besar medan magnet di titik P. Dan jangan lupa tadi di awal disebutkan bahwa muatannya bernilai negatif. Jadi yang medan yang kita dapatkan itu 3,10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Arahnya ke kiri atau bisa dituliskan juga minus 3 kali 10 pangkat 5
I Newton per Coulomb. Nah, gimana teman-teman, udah paham belum? Jadi kurang lebih seperti itulah cara mencari medan listrik dari suatu muatan listrik. Nah, tapi ada momen di mana di satu titik itu ada beberapa medan listrik yang dihasilkan oleh beberapa muatan berbeda. Ini dinamakan dengan superposisi. Cara menghitungnya itu sama aja kayak tadi, kita hitung medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan, lalu kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan medan listrik total. Kalau gitu kita lanjut ke, nah gimana teman-teman? Jadi medan listrik udah, muatan superposisi udah, tapi masih ada satu lagi nih, yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu. Muatan kontinu itu apa sih? Nah, muatan kontinu itu adalah muatan listrik yang tersusun membentuk sebuah dimensi. Bisa berupa panjang, bisa berupa luas, juga bisa berupa volume. Nah, muatan kontinu ini bisa saja karena dua hal, yaitu banyak muatan yang tersebar secara merata atau juga banyak muatan yang tersusun sehingga membentuk sebuah dimensi ini. Selanjutnya ada definisi rapat muatan. Seperti yang aku sebutkan tadi, muatan itu kan bisa membentuk panjang, bisa membentuk luas, bisa juga membentuk. Yang pertama ada rapat persatuan panjang. Rumusnya adalah lambda sama dengan Q per L. Lambda itu adalah rapat muatan, Q adalah muatannya, dan L itu adalah satuan panjangnya. Yang kedua ada rapat persatuan luas, atau sigma sama dengan Q per A. Sigma itu rapat kerapatannya, dan Q itu muatan, dan A itu adalah satuan luasnya. Dan yang ketiga ada rapat persatuan volume, atau rumusnya adalah P sama dengan Q per V. Nah, V-nya itu adalah satuan volume, P-nya adalah kerapatannya, dan Q itu adalah muatan. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas beberapa jenis dari medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu. Yang pertama ada medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu berupa garis lurus. Nah, buat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu garis lurus ini ada 4 posisi, di mana yang pertama adalah muatan listrik berada di atas garis lurus ini atau di atas batang. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Lalu di posisi kedua yaitu ketika muatan berada di bawah batang. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Lalu posisi yang ketiga ketika medan listrik berada di kanan batang. Kira-kira rumusnya seperti ini. Dan posisi yang keempat yaitu ketika medan listrik berada di sisi kiri batang, dan kira-kira rumusnya seperti ini. Nah, secara garis besarnya bisa dilihat dari rumus-rumus tadi bahwa rumus-rumus ini memiliki sebuah kesamaan, karena memang ini merupakan medan listrik yang dihasilkan kontinu oleh garis lurus. Nah, jadi ini rumus umumnya adalah E sama dengan K dikali lambda per A buka kurung cos beta dikurang cos alpha ditambah buka kurung sin beta dikurang sin alpha tutup kurung. Nah, yang membedakan nanti hanyalah arah medan magnetnya, karena itu menyesuaikan dari posisi batangnya ya teman-teman. Dan di sini juga kerapatannya digunakan, yaitu kerapatan persatuan panjang, karena ini dihitung panjangnya. Kenapa ada cos dan sin? Bisa dilihat dari posisi medan listrik ke batang itu mereka membentuk sudut, ada sudut theta dan ada sudut alfa. Yang kedua ada medan listrik yang disebabkan oleh muatan kontinu berupa cincin. Nah, di sini ada dua jenis juga. Yang pertama cincin sempurna, yang kedua adalah cincin tidak sempurna. Nah, untuk cincin sempurna itu dirumuskan seperti ini. Untuk jenis yang kedua yaitu medan listrik yang disebabkan oleh muatan kontinu berupa cincin tidak sempurna itu dirumuskan seperti ini. Nah, untuk jenis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu yang ketiga yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu berupa pelat tipis. Itu bisa dirumuskan seperti ini.
Yang terakhir, ada hubungan antara medan listrik dan gaya kolom. Itu dirumuskan F sama dengan Q dikali E. Nah, jika Q positif atau jika muatan positif, maka gaya akan searah dengan medan listrik. Tapi jika Q-nya bernilai negatif, maka gaya akan berlawanan arah dengan medan listrik. Oke, sekian pembahasan dari medan listrik. Semoga kalian dapat memahaminya. See you on the next lesson.